Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Gilvano Alfarid, perwakilan dari kelas 8I. Di sini saya akan mempresentasikan materi prakarya yaitu teknik pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Berikut materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama yaitu teknik pengolahan. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah ialah teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih atau 92-96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. C. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. D. Teknik menyetup atau menggulai atau stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. E. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. F. Teknik mendidih atau simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. G. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Caranya memang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. A. Teknik mengoreng dengan minyak banyak atau deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Contohnya, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar.
Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. C. Teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. D. Teknik memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, di antaranya 1. Memanggang kering. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu, digunakan untuk memasak daging, ikan, dan lain-lainnya. 2. Memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. 3. Memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. E. Teknik membakar atau grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pen datar teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Dalam teknik ini, perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji yang dipakai untuk teknik grilling berfungsi sebagai panahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penyajian dan pengemasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu hidangan makanan adalah cara penyajian makanannya. Penyajian makanan yang memenuhi prinsip sanitasi dan higienitas makanan dapat menarik minat konsumen untuk membeli dan merangsang nafsu makannya karena cita rasanya. Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri atau kuman. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan sebagai berikut. 1. Prinsip wadah. Artinya, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. 2. Prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Pada umumnya, makanan berkuah akan lebih mudah basi. 3. Prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya, bahan makanan tidak membahayakan kesehatan, seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bukan pewarna makanan, dan menggunakan bahan-bahan berbahaya lainnya. 4. Prinsip panas. Artinya, setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas, sehingga ini membuktikan hidangan masih segar. Makanan dengan prinsip panas ini sangat bermanfaat guna mencegah kontaminasi terhadap bakteri atau kuman dan agar hidangan tetap memiliki tampilan yang estetis. 5. Prinsip alat bersih. Artinya, setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk
harus bersih dan dalam kondisi baik. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. 6. Prinsip penanganan makanan. Artinya, dalam menyajikan makanan, hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Faktor kedua dari pemilihan makanan adalah karena cita rasanya. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik. Pengaruh sensorik dari cita rasa yaitu rasa, tekstur, dan bau. Faktor ketiga dari pemilihan makanan adalah karena warna dan tekstur atau bentuk makanan tersebut. Dengan kualitas makanan yang baik dapat memuaskan konsumen dalam membelinya. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain warna, tekstur, atau bentuknya. Dari warna, makanan akan dapat dilihat bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang apabila diraba oleh tangan terasa empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan memberikan rangsangan yang cepat pada panca indera karena dapat dinikmati dengan nyaman. Dan sebaliknya, jika tekstur makanan berkonsistensi keras, akan memberikan rangsangan yang lambat pada panca indera. Faktor keempat dari pemilihan makanan adalah karena alat atau kemasan sajian makanan. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional dan juga modern. Alat penyajian tradisional. Contoh penyajian hidangan makanan dari anyaman rotan, bakul nasi, tampah, dan piring terbuat dari anyaman rotan. Contoh penyajian hidangan makanan dari daun, pincuk nasi remas dari daun pisang, nasi rames daun jati, tempe goreng dengan wadah mangkok daun pisang. Alat penyajian modern. Contoh penyajian hidangan makanan dengan alat modern. Bubur ayam disajikan secara terpisah untuk setiap jenis racikan lauknya, sop buntut dengan wadah mangkok pemanas, piring dengan pemisahan untuk setiap tempat lauknya. Kemasan tradisional. Kemasan nasi rames daun pisang yang dibatasi antara nasi dan lauk dengan daun pisang juga. Kemasan besek disusun nasi dibungkus daun tersendiri dan 2 mangkuk daun untuk lauk. Dan nasi jamblang Cirebon dibungkus daun jati. Kemasan nasi kuning Manado dibungkus daun woka. Dan kemasan ketupat dengan daun kelapa. Kemasan modern. Tradisional dari kertas coklat, karton, styrofoam, aluminium, kantong plastik, dan plastik keras. Penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Contohnya, kemasan bahan karton dimodifikasi dengan plastik keras, penyajian tradisional modern bahan rotan kertas coklat atau nasi rames, dan penyajian nasi pincuk dengan kertas coklat dan daun pisang. Sekian presentase materi prakarya dari saya, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.